Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan, sebelumnya saya Haidar Bagir selaku reporter di sini bersama dengan teman saya. Perkenalkan juga, nama saya Pedro Setio yang juga selaku reporter. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan laporan mengenai ekonomi pembangunan, yang dimana laporan ini berjudul A Contribution of Country Law to the Economic and World. Selanjutnya kami akan membahas mengenai literatur, model, dan data yang kami gunakan dalam paper yang telah kami kerjakan. Untuk literatur sendiri, paper ini mengambil dari Solow Broad Model dengan melakukan perbandingan hasil dari Menkew, Romer, dan Weil atau MRW dengan melakukan kembali model Solow dengan data yang lebih baru. Setelah literatur, kemudian terdapat model yang kami gunakan, yaitu dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk membuktikan hubungan antara kontribusi kepada negara terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan dengan perumusan seperti Y beta 0 tambah beta 1 tambah beta 2x2 tambah beta 3x3 tambah beta 4x4. Setelah model, kemudian terdapat data yang kami gunakan dalam paper ini seperti annual growth GNI atau PPP harga konstan sebagai variabel Y, dan initial GNI 1990, investment per GNI, schooling, dan total of labor growth dan depreciation sebagai variabel X. Data yang kami gunakan memiliki periode waktu dari 1990 sampai 2019 dan memiliki partisipasi 217 negara di seluruh dunia. Kami juga membagi 217 negara menjadi ketiga negara yang kami peroleh untuk dilakukan analisis komparatif, yaitu European Union, OECD members, dan South Asia. Kemudian kami akan membahas mengenai hasil dari paper yang telah kami kerjakan. Untuk hasil dari tabel 1 memiliki 3 aspek dari Solow model, yaitu antara lain yang pertama, koefisien tabungan dan pertumbuhan penduduk memiliki tanda-tanda dalam prediksi 1 dari 3 sampel yang signifikan. Yang kedua, bahwa ln S dan ln N G plus standar deviasi memiliki nilai sampel yang relatif sama antar sampel dan kelompok negara. Ketiga, perbedaan yang ada dalam tabungan dan pertumbuhan penduduk menyumbang sebagian besar kelompok lintas negara dalam pendapatan per kapita. Dapat kami simpulkan bahwa model Solow pada tabel 1 tidak dapat dikatakan berhasil, karena regresi lebih banyak menjelaskan variasi pendapatan. Ada tabel 2 untuk ukuran koefisien peningkatan modal investasi fisik dan meningkatkan kecocokan dan regresi antar kelompok regional dibandingkan dengan tabel 1. Keempat variabel ini menjelaskan hampir semua variasi antar kelompok negara dalam pendapatan per kapita. Hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa mereka cukup mendukung pada model Solow augmented. Persamaan pada tabel 2 menunjukkan bahwa model augmented memprediksi bahwa koefisien dalam ln I per GDP, ln school, dan ln N plus G plus standar deviasi berjumlah 0. Sampel yang terdapat dalam koefisien investasi dan pertumbuhan penduduk tidak signifikan secara statistik, namun perkiraan yang diperoleh tidak lain jauh berbeda dengan hasil yang diperoleh. Dengan demikian, keputusan yang baik adalah dengan menambahkan human capital pada model Solow dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan yang dapat diberikan adalah terdapat perubahan regresi log pendapatan per kapita selama periode 1990 sampai 2019 pada log pendapatan per kapita 1990 dari negatif menjadi positif. Namun koefisien untuk 1990 sampai 2019 memiliki nilai yang sama. Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat konvergensi yang signifikan antar kelompok negara. Hasil pada tabel 4 dan tabel 5 terkenal tidak hanya untuk membentukkan konvergensi, tetapi juga untuk tingkat di mana konvergensi terjadi. Konvergensi antar variabel termasuk modal manusia menyadarkan tingkat konvergensi yang lebih cepat daripada penyertaan modal manusia, dapat membantu menjelaskan beberapa hasil yang tampak anomali dari sudut pandang model buku teks Solow. Tabel 6 menyajikan hasil yang dibandingkan dengan tabel 2, bahwa dengan penambahan modal manusia memberikan bobot yang lebih kecil dan bobot yang agak lebih besar untuk modal fisik. Interpretasi yang menyatukan kesamaan di seluruh sampel di sini dan perbedaan dalam spesifikasi sebelumnya adalah bahwa penyimpangan dari kondisi mapan mewakili bagian yang lebih besar dari variasi lintas negara dalam pendapatan per kapita untuk OECD daripada untuk sampel yang lebih luas. Berdasarkan regresi yang kami lakukan dengan inisial GNI, investment per GNI, schooling, and labor growth depreciation, keempat variabel ini memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari sepertiga negara berpenghasilan rendah mengalami penurunan kekayaan sejalan dengan per kapita. Negara-negara dengan kekayaan yang menurun memiliki kecenderungan juga untuk menurunkan basis properti alami terbarukan mereka. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.